Salam adik-adik, perkenalkan nama kakak Indermawati Saloho. Kali ini kakak dapat giliran untuk bercerita kepada adik-adik. Ayo, siapa yang mau dengarkan cerita kali ini? Tunjuk tangan. Hore, sekarang kita mau bercerita. Dan sebelum bercerita, apa yang harusnya kita lakukan? Ayo. Nah, betul. Sekarang kita berdoa dulu. Buat adik-adik semua yang ada di rumah dan dimanapun, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu rindu mendengarkan cerita firman-Mu. Kami mohon Tuhan berkatilah kami, agar apa yang kami dengar hari ini boleh menjadi suluh dan terang dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, sudah berdoa. Siapa yang sudah berdoa tadi? Ayo, tunjuk tangan. Hebat. Anak-anak Tuhan harus berdoa. Karena doa adalah nafas kehidupan orang Kristen. Bagi yang tidak berdoa berarti nafasnya udah nggak ada lagi, ya kan? Nah, untuk itu kita harus selalu berdoa. Memulai bekerja, sesudah bekerja, memulai pelajaran, sesudah belajar, kita harus berdoa. Nah, adik-adik coba tebak. Sekarang kakak sedang apa? Sedang apa? Ayo. Sedang senyum pintar. Kalau segini, sedang apa itu? Ayo. Betul, itu sedang sedih. Biasanya kalau sedang senyum itu, kita dalam keadaan apa? Pintar, dalam keadaan sukacita dan bahagia. Tetapi kalau sedang sedih, kita sedang dalam situasi apa? Betul, pintar adik-adik, kita dalam keadaan susah, mungkin dalam keadaan sakit. Ayo, di sini siapa yang sedang sakit? Tidak ada. Ada? Iya, kalau ada satu yang sakit berarti harus minum obat. Siapa lagi yang sakit? Kalau sakitnya sudah parah seperti apa? Harus dirawat di rumah sakit. Nah, adik-adik, kalau sakit itu kita memohon pertolongan sama siapa? Siapa yang sebenarnya menyembuhkan kita ketika sakit? Ayo, siapa? Pintar. Yang menyembuhkan kita ketika sakit adalah Tuhan Yesus. Sesuai dengan tema kita hari ini, penyembuh yang sejati itu adalah Tuhan Yesus. Jika kita melihat di dalam Matius pasal 8 ayat 14 sampai 17 sebagai nats Alkitab untuk kita cerita pada hari ini, di situ menceritakan secara keseluruhan seperti apa Tuhan Yesus itu memiliki otoritas untuk menyembuhkan penyakit. Dan bahkan dia juga memiliki kuasa untuk mengusir setan. Untuk itu adik-adik, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu ragu untuk memohon pertolongan Tuhan Yesus untuk menyembuhkan kita jika kita dalam keadaan sakit. Dalam perikop ini, Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya yang sangat dalam di saat Dia menyembuhkan orang sakit. Jika kita melihat siapa yang sakit di dalam perikop ini adalah ibu mertua Petrus. Di situ Tuhan Yesus menunjukkan empatinya, menunjukkan kasih-Nya yang sangat dalam sehingga Dia rela dan mau menyembuhkan mertua ibu Petrus itu sampai sembuh. Bukan hanya itu adik-adik, Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang banyak yang ada pada saat itu. Tuhan Yesus menyembuhkan mereka baik secara fisik maupun juga secara rohani. Dan mereka sembuh. Kenapa? Karena mereka memiliki iman percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka datang kepada Tuhan Yesus karena mereka percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus mampu menyembuhkan mereka. Sehingga mereka sembuh dengan penuh sukacita. Demikian halnya dengan ibu mertua Petrus. Ibu mertua Petrus juga memiliki iman percaya kepada Tuhan Yesus. Dia percaya dan memiliki iman bahwa Tuhan Yesus mampu memberikan dia kesembuhan.
Nah, selain itu adik-adik, Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang banyak yang ada pada saat itu. Orang-orang yang datang kepadanya memohon kesembuhan. Tuhan Yesus mau menyembuhkan mereka dengan ikhlas, dengan tulus, dan penuh kasih sayang. Dan orang-orang yang datang kepada Yesus itu juga adalah sudah pasti orang-orang yang memiliki iman percaya kepada Tuhan Yesus. Orang-orang yang memiliki keyakinan bahwa Tuhan Yesus mampu menyembuhkan mereka. Nah, melalui firman Tuhan yang kita pelajari pada hari ini, mengajarkan kita bagaimana otoritas Tuhan Yesus, bagaimana kuasa Tuhan Yesus di dalam menyembuhkan orang-orang yang percaya kepadanya. Kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu khawatir, karena Tuhan Yesus itu memiliki kuasa atas kesembuhan baik secara fisik maupun secara rohani. Untuk itu, marilah kita memohon pertolongan dari Tuhan Yesus. Marilah kita memohon bimbingan dari Tuhan Yesus agar kita dibimbing olehnya, untuk kita selalu memiliki keyakinan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang selalu memberi kita pertolongan. Tuhan Yesus adalah Allah yang selalu ada di saat kita dalam keadaan susah, dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi persoalan, baik di sekolah, di rumah, ataupun dimanapun kita berada. Bahwa Dialah satu-satunya yang bisa memberi kita jalan keluar di setiap persoalan yang kita hadapi. Yang penting kita memiliki iman percaya kepadanya. Nah, ayat hafalan bagi kita kali ini Matius pasal 8 ayat 17. Terima kasih. Salam.